Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-45 sampai yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana, dan jika engkau membaca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Maka kami jadikan hijab yang menutupi antara engkau dan antara orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan, dan kami jadikan penutup di hati-hati mereka, ayyafqahuhu, sehingga mereka tidak bisa memahami Al-Quran. Wa fi adanihim waqra, dan juga kami jadikan penutup di telinga mereka. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan jika engkau menyebut di dalam Al-Quran tentang Rabbmu saja, maka mereka akan berpaling, lari, meninggalkanmu. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Kami lebih mengetahui apa tujuan mereka mendengar Al-Quran. Id yastami'una ilaika, ketika mereka mendengar apa yang kamu sampaikan berupa Al-Quran. Wa idhum najwa, tapi ketika mereka berkumpul secara rahasia, id yaqulu zalimuna, maka tiba-tiba orang-orang yang zalim itu menyimpulkan dan berkata, in tattabi'una illa rajulan mashura, tidaklah kalian mengikuti kecuali seorang yang terkena sihir. Undur kaifa darabu lakal amsala, lihatlah bagaimana cara mereka membuat permisalan untuk memberimu status atau gelar. Fadallu, mereka tersesat. Fala yastati'una sabila, dan mereka tidak mampu menemukan jalan yang tepat untuk menjatuhkanmu. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi yukhbiru ta'ala an uqubatihi lil muqaddibina bil haqq alladzina radduhu wa a'radu anhu annahu yuhawwilu bainahum wa bainal iman. Faqala wa idza qara'tal qur'ana alladhi fihi al-wa'du wa tadhkir wal hadyu wal imanu wal huda wal imanu wal khair wal ilmul kathir, ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura.
yasturuhum an fahmihi haqiqatan wa an tahaqquqi bihaqaiqihi wal inqiyadi lima yad'u ilaihi minal khair wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay aghtiyatan wa aghsyatan la yafqahuna ma'ahal qur'ana fal yasma'unahu sama'an taqumu bi 'alaihimul hujjah wa fi adanihim waqra ay somaman an sama'ihi wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani da'iyan li tauhidihi nahiyan an syirki bihi walau an adbarihim nufura min syiddati bughdihim lahu wa mahabbatihim lima hum alaihi minal batil kama qala ta'ala wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladina min duni idahum yastabshirun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan akan menghukum orang-orang yang mendustakan kebenaran, yang menolaknya, yang berpaling darinya. Allah Ta'ala menghalangi antara mereka dengan keimanan. Allah Ta'ala berfirman, dan jika engkau baca Al-Quran yang di dalamnya terdapat nasihat, peringatan, petunjuk, keimanan, kebaikan, dan ilmu yang banyak, kami jadikan hijab yang menutupi antara engkau dan antara orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Menutupi mereka sehingga tidak bisa memahami Al-Quran dengan sebenarnya. Tidak bisa menelaah hakikat kebenaran Al-Quran. Tidak tunduk dengan ajakan Al-Quran berupa kebaikan. Dan kami jadikan penutup di hati mereka, yakni penutup yang meliputi hati mereka, sehingga mereka tidak bisa memahami Al-Quran sama sekali. Bahkan mereka hanya mendengar Al-Quran untuk iqamatul hujjah saja. Dan di telinga mereka ada sumbatan yang menyebabkan mereka tuli, tidak bisa mendengar. Dan ketika engkau menyebut di dalam Al-Quran tentang Rabbmu, mengajak untuk mentauhidkannya, melarang untuk berbuat syirik kepadanya, maka mereka akan berpaling lari meninggalkanmu. Karena sangat bencinya mereka terhadap Al-Quran. Dan sangat cintanya mereka terhadap kebatilan yang mereka lakukan. Hal ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah disebut sendirian, yakni tauhid. Hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat ciut nyadinya. Dan ketika disebut selain Allah, maka tiba-tiba mereka bergembira. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Ay innama mana'nahum alil intifa'i inda sama'il Qur'an. Li'annana na'lamu anna maqasidahum sayyi'atun. Yuriduna ay yu'thiru ala aqalli syai' liyaqtahu bih. Walaysa istima'uhum li ajli istirsyadi wa qabulil haqqi. Wa innama hum mu'tamiduna ala adam ittiba'ihi. Wa man kana bihadhil halati lam yufidhu listima'u syai'a. Wa lihadha qala id yastami'una ilaika wa idhum najwa ay mutanajina
إذ يقول الظالمون في مناجاتهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم وقد بنوها على أنه مسحور فهم جازمون أنهم غير مؤتبرين لما قال وأنه يهدي لا يدري ما يقول. Kami lebih tahu apa tujuan mereka mendengar Al-Quran. Kami mencegah mereka agar tidak bisa mengambil manfaat ketika mendengar Al-Quran. Karena kami tahu tujuan mereka mendengar Al-Quran itu jelek. Mereka menginginkan untuk mencari kelemahan Al-Quran, walaupun sedikit, untuk mencela Al-Quran. Mereka mendengar Al-Quran bukan untuk mencari bimbingan dan menerima al-haq. Sungguh, dasar mereka adalah tidak untuk mengikuti Al-Quran. Maka barang siapa yang keadaannya seperti ini, maka tidaklah bermanfaat sama sekali mendengarkan Al-Quran itu. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, ketika mereka mendengarkan apa yang kamu sampaikan, ternyata mereka secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, orang-orang yang zalim dari mereka ketika perkumpulan rahasia itu mengatakan, tidaklah kalian mengikuti kecuali laki-laki yang terkena sihir. Jika demikian, pertemuan rahasia mereka yang zalim di antara mereka, dan mereka telah menetapkan bahwa Nabi kita disihir, mereka juga telah memastikan bahwa sungguhnya ucapan mereka itu tidak bisa dianggap. Karena orang yang mengucapkannya itu bingung. Juga tidak tahu apa yang harus diucapkan untuk Nabi Muhammad. Qala ta'ala, undur muta'ajiban. Kaifa darabu lakal amsal. Allati hiya adallul amsali. Wa ab'aduha anis sawabi. Fadallu fi dhalika. Au fasarat sababan lidalalihim. Liannahum banu alaiha amrahum. Wal mabni ala fasid afsadu minhu. Allah Ta'ala berfirman, lihatlah dengan penuh keheranan bagaimana mereka bisa membuat permisalan yang paling cocok untukmu. Yang ternyata permisalan mereka itu yang paling sesat, paling jauh dari kebenaran. Mereka sesat dalam masalah itu, atau bahkan menjadi sebab kesesatan mereka. Karena mereka memvonis Rasulullah sesuai dengan kondisi mereka. Mereka kebingungan, kemudian memvonis Rasulullah terkena sihir. Ya. Karena sesuatu yang didasari dengan kerusakan, maka hasilnya lebih rusak. Barakallahu fikum. Fala yastati'una sabila, ay la yataduna ayya ihtida'in, fanasibuhum ad-dhalalul mahdhu wad-dhul musyarfu. Mereka tidak mampu menemukan jalan. Mereka tidak menemukan petunjuk yang tepat untuk memvonis Rasul. Maka nasib mereka adalah kesesatan yang murni dan kezaliman yang sangat kental. Naam. Barakallahu Ikhwana fillah azakumullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-45 sampai 48 dalam surah Al-Isra, maka di sini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faidatul ula,
Qauluhu ta'ala hijaban mastura. Fihi salasatu aqwalin. Ahaduha annal hijaba wa al-aqinnatu ala qulubihim. Qalahu Qatadah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, hijab mastura, hijab yang menutupi. Nah, ini ada 3 pendapat. Yang dimaksud dengan hijab adalah penutup hati mereka. Ini pendapat Qatadah. Jadi makna ayat ini, ketika Nabi membaca Al-Quran, orang-orang yang tidak beriman itu mendengar. Tapi mendengarnya bukan untuk supaya bisa menerima kebenaran. Ya. Nah, maka Allah jadikan di hati mereka penutup sehingga enggak bisa memahaminya. Hijab mastura itu ialah al-aqinnah ala qulubihim. Ini pendapat Qatadah. Asani annahu hijabun yasturuhu fala yarawnahu. Waqilah innaha nazalat fi qaumin kanu yu'dzuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a al-Qur'ana. Waqilah innaha nazalat fi qaumin kanu yu'dzuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a al-Qur'ana. Qala al-Qalbi wa hum Abu Sufyan. Qala al-Qalbi wa hum Abu Sufyan wan Nabar ibnul Harith wan Nabar ibnul Harith wa Abu Jahlin wa Ummu Jamil imra'atu Abi Lahbin wa Ummu Jamilin imra'atu Abi Lahbin. Fahajaballahu rasulahu an absarihim. Fahajaballahu rasulahu an absarihim inda qiraatil Qur'ani. Inda qiraatil Qur'ani. Fakanu ya'tunahu wa yamurruna bihi wa la yarawnahu. Fakanu ya'tunahu wa yamurruna bihi wa la yarawnahu. Nah, saya ulangi. Ats-tsani annahu hijabun yasturuhu fala yarawnahu. Wa qila innaha nazalat fi qaumin kanu yu'dzuna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam idza qara'a al-Qur'ana. Qala al-Qalbi wa hum Abu Sufyan wan Nadhr ibnul Harith wa Abu Jahlin
wa ummu Jamil imra'atu Abi Lahbin fahajaballahu rasulahu an absarihim inda qiraatil Qur'an fakanu ya'tunahu wa yamurruna bihi wa la yarawnahu. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan hijab masturah di sini adalah hijab yang menutupi Rasulullah sehingga orang-orang yang tidak beriman itu tidak mampu melihat beliau. Dikatakan bahwasanya ayat ini turun terkait dengan kaum kufar saat itu yang mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an. Berkata Al-Kalbi, kaum itu adalah Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ya. An-Nazar ibn Haris, kemudian Abu Jahal dan Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala menutupi Rasulullah dari pandangan mereka ketika membaca Al-Qur'an. Sehingga ketika mereka datang kepada Rasulullah lewat Rasulullah yang sedang baca Quran, mereka enggak bisa lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga enggak bisa mengganggu. Ya, Quran mana ini, ya? Nah, ada yang membaca sesuatu di mana orangnya enggak ada, ya. Datang lewat juga lihat. Karena Allah telah menutupi Rasulullah dari pandangan mereka supaya tidak bisa mengganggu beliau ketika membaca Al-Qur'an. Wasalis annahu man'ullahi azza wa jal iyahum an azahu. Wasalis annahu man'ullahi azza wa jalla iyahum an azahu. Hakahu az-Zajjaj. Pendapat yang ketiga, hijaban mastura ini adalah ungkapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencegah orang-orang kafir agar tidak bisa mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diriwayatkan oleh Az-Zajjaj. Tiga pendapat ini semuanya saling melengkapi. Nah, yakni Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an agar tidak diganggu oleh orang-orang kafir yang memang pekerjaannya suka mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah tutup pandangan mereka, tidak bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka melewati beliau. Hati-hati mereka juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga walaupun mereka mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak paham. Nah, mengapa kok sampai mereka dibikin tertutup hatinya, enggak paham apa yang didengar? Sebagaimana yang disebutkan tadi itu, penjelasan bahwa mereka itu tidak punya niat mendengar untuk apa ini? Cari petunjuk atau untuk menerima al-haq, ya. Mendengar itu untuk mencari celah bagaimana supaya bisa mencela, melecehkan dan menolak Al-Qur'an. Maka kalau orang-orang yang niat awalnya sudah jelek seperti itu, maka tidak bisa mengambil manfaat dari apa ini? Al-Quran. Baik. Al-faidatu as-tsaniyah. Faedah yang kedua. Saddun nasi.
anil Qur'ani min amalil kuffari saddun nasi anil Qur'ani min amalil kuffari. Menghalangi manusia agar tidak membaca, tidak mempelajari Al-Quran. Ini termasuk amalan dari orang-orang kafir. Nah, berarti kalau menghalang-halangi umat manusia dari belajar Al-Quran, dari memahami Al-Quran, dari mengimani Al-Quran, ini termasuk amalannya orang-orang kafir. Nah, baik. Al-faidatu as-sadisah. Al-istima'u al-istima'u ilal Qur'ani bil maqasidi as-sayyiati sababun fi adamil intifai bil Qur'an. Al-istima'u ilal Qur'ani bil maqasidi as-sayyiati sababun fi adamil intifai bil Qur'an. Mendengar Al-Quran tapi dengan tujuan-tujuan yang jelek, yakni tidak untuk mencari bimbingan, tidak untuk mencari kebenaran, tidak untuk mencari petunjuk hidup, tapi untuk mencari celah dan menjelek-jelekan Al-Quran atau yang semisalnya, atau untuk mengolok-olok atau semisalnya, maka ini menjadi sebab orang itu tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Nah, baik. Wadhalika qauluhu ta'ala waj'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan di hati mereka penutup yang menyebabkan mereka tidak bisa memahami Al-Quran, dan kami jadikan sumbatan yang menyebabkan telinga mereka tuli ketika mendengar Al-Quran, yakni tidak bisa mengambil manfaat
dari apa yang mereka dengar sedikit pun. Lam yufidul istima' syai'ah. Mendengar Al-Quran dalam kondisi seperti itu tidak berfaedah sama sekali. Nah, barakallahu. Oleh sebab itulah, ketika kita membaca Al-Quran atau kita mempelajari tafsir Al-Quran atau yang semisalnya terkait dengan Al-Quran, maka niatilah ibadah, niatilah untuk mencari kebenaran, mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati kita sehingga bisa memahami dan mengambil manfaat dari Al-Qur'an itu. Barakallahu fikum. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qaulu ta'ala wa idza dzakkarta rabbaka fil qur'ani wahdah wallau ala adbarihim nufura. Qal Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi fil musyari ilaihim qaulani. Fil musyari ilaihim qaulani. Ahaduhuma annahum asyayatinu qalahu Ibnu Abbas. Wasani annahum al-musyrikuna. Wa hadha madhhabu Ibnu Zaid. Wa hadha madhhabu Ibnu Zaid. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ketika engkau menyebut Rabbmu dalam Al-Quran dengan mentauhidkannya, maka mereka lari terpirit-pirit meninggalkanmu. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, mereka yang dimaksud dalam ayat ini ada dua pendapat. Yang pertama, mereka itu ialah syaitan-syaitan bangsa jin. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi kalau ada yang baca Quran dan isinya adalah tauhid, maka syaitan-syaitan itu lari. Ya, nah, syaitan-syaitan bangsa jin yang kafir. Nah, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pendapat yang kedua, mereka itu ialah kaum musyrikin. Ini pendapat Ibnu Zaid. Nah, jadi ketika mereka tahu yang dibaca itu seruan untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, orang musyrik itu langsung enggak jadi mendengar, ya. Asalnya penasaran, ternyata harus
mentauhidkan Allah, meninggalkan berhala-berhala mereka, langsung mereka lari. Ya, enggak mau. Takut terpengaruh, ya. Nah, baik. Ini dua pendapat saling mendukung. Barakallahu fikum. Al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Qauluhu ta'ala nahnu a'lamu bima yastami'una bihi id yastami'una ilaika wa idhum najwa id yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Qal Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih, qala al-mufassirun amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan radhiyallahu anhu ayat tahidha ta'aman wa yad'u ilaihi asrafa Quraisyin minal musyrikin. Fa fa'ala dzalika wa dakhala alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dakhala alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a alaihimul Qur'ana faqara'a alaihimul Qur'ana wa da'ahum ila tauhid wa da'ahum ila tauhid wa kanu yastami'una wa yaquluna fima bainahum huwa sahirun huwa mashhurun. Fanazalat hadhil ayah. Fanazalat hadhil ayah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kami lebih mengetahui apa tujuan mereka mendengar Al-Qur'an. Ketika mereka mendengar ucapanmu yang menjelaskan Al-Qur'an, ketika mereka secara bisik-bisik atau sembunyi-sembunyi orang yang zalim itu mengatakan, tidaklah kalian mengikuti kecuali laki-laki yang disihir. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Ali radhiyallahu ta'ala an untuk membuat
makanan. Kemudian mengundang pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Setelah Ali melakukan itu, maka Rasul masuk menemui para undangan dari pembesar-pembesar Quraisy tadi. Beliau membacakan Al-Quran di hadapan mereka. Mengajak mereka untuk bertauhid. Mereka mendengarnya. Tapi kemudian satu sama lain saling berbisik-bisik mengatakan, dia itu ternyata tukang sihir. Dia itu tersihir. Maka turunlah ayat ini. Baik. Baik, kita lanjutkan setelah ada isya. Barakofikum. Baik. Al-faidatu as-sadisah. Faedah yang ke-6. Wal muradu biqaulihi ta'ala illa rajulan mashura. Wal muradu biqaulihi ta'ala illa rajulan mashuran. Wa fihi thalathatu aqwalin. Wa fihi thalathatu aqwalin. Ahaduha annahu alladhi suhira fadhuhiba biaqlihi. Qalahu Abu Salih an Ibn Abbas. Qalahu Abu Salihin an Ibn Abbas. Mengenai maksud firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali laki-laki yang disihir. Yang dimaksud dengan rajulan mashura itu ada 3 pendapat. Yang pertama, maknanya rajulan mashuran ialah orang yang mahduan, maghruran, tertipu. Maksudnya ialah annahu alladhi suhira fadhiba biaqlih. Itu orang yang disihir sehingga hilang akalnya. Ini pendapat Abu Salih dari Ibn Abbas. Asani mahdu'an mahdu'an maghruran. Qalahu Mujahid. Asani mahdu'an maghruran. Qalahu Mujahid. Pendapat yang kedua, rajulan mashuran itu adalah seorang yang tertipu, ya, mahdu'an maghruran, orang yang tertipu. Pendapat Imam Mujahid. Wasalis lahu sahrun ay ri'atun. Lahu sahrun ay ri'atun, pakai hamzah, ya. Lahu sahrun ay ri'atun. Ay laisa bi malakin.
Wa hadha qawlu Abi Ubaidah. Wa laysa bimalakin. Wa hadha qawlu Abi Ubaidah. Nah, pendapat yang ketiga, rajulan mashuran itu artinya adalah laki-laki yang memiliki paru-paru. Lahu sahrun atau ri'ah, paru-paru. Ya. Artinya bukan malaikat. Nah, jadi binatang atau manusia ini baik yang memiliki paru-paru dan membutuhkan suplemen untuk makan, maka disebut dengan mashur. Ya. Sedangkan malaikat nggak makan, nggak minum, ya maka tidak disebut dengan mashur. Ini pendapat Abu Ubaidah. Maksudnya ialah kalau kamu mengikuti orang ini, yaitu Nabi Muhammad, berarti kalian mengikuti orang yang memiliki paru-paru yang makan, bukan malaikat, ya. Nah, padahal ini urusannya dengan wahyu dari langit. Tapi yang menyampaikan kok manusia, bukan malaikat. Maksudnya seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Al-faidatu as-sabi'ah. Qauluhu ta'ala, undur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Fihi salah satu aqwal. Fihi salah satu aqwal. Ahaduha la yajiduna sabilan. La yajiduna sabilan ila tashihi ma yu'ibunaka bihi. La yajiduna sabilan ila tashihi ma yu'ibunaka bihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka berusaha membuat permisalan-permisalan untuk memberimu gelar-gelar jelek. Namun mereka tersesat, bingung, nggak mampu menemukan jalan yang tepat untuk menghukumimu. Salah satu akwal. Ini maknanya ada 3 pendapat. Yang pertama, orang-orang kafir itu tidak menemukan jalan yang tepat sebagai pembenaran sesuatu yang ditujukan untuk mencacatmu. Syair bukan penyair. Sahir ya bukan tukang sihir. Mashur ya normal, bukan orang yang sihir, ya. Majnun ya bukan orang gila, ya. Yang mereka gak menemukan jalan yang tepat untuk memvonis Nabi. Wasani la yastati'una sabilan ilal huda. Lianna taba'na ala qulubihim.
Wasani la yastati'una sabilan ilal huda. Lianna alif ya, lianna taba'na ala qulubihim. Yang kedua artinya ialah orang-orang kafir itu tidak mendapatkan jalan untuk mendapat petunjuk. Karena kami telah menutup hati mereka. Baik. Wasalis la ya'tuna sabilal haq lisaqlihi alaihim. La ya'tuna sabilal haqqi lisaqlihi alaihim. Nah, zakarahunna Ibnu al-Ambari. Zakarahunna Ibnu al-Ambari. Pendapat yang ketiga, maknanya ialah mereka tidak mampu menempuh jalan yang benar. Karena jalan yang benar itu sangat berat bagi mereka. Tiga pendapat ini semuanya disebutkan oleh Ibnu al-Ambari rahimahullah. Jadi intinya orang-orang kafir Quraisy yang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kebingungan untuk memvonis Nabi sebagai orang yang jelek, ya. Nah, mereka juga tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hati mereka ditutup oleh Allah. Mereka juga gak mampu menempuh jalan yang benar. Kenapa? Hal itu berat bagi mereka untuk meninggalkan kebatilan-kebatilan yang mereka lakukan selama ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufik, wal istiqamah wa husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.